Jadi kita mau belajar kemana saja, dua saja, paham, mengamalkan. Sebagaimana Allah mengatakan ya, dalam Al-Quran yang sudah sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Di sini penekanan titik akidahnya ya. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang beriman itu respon atau jawaban orang-orang beriman ketika Allah dipanggil kepada Allah dan Rasulnya atau menjalankan hukum-hukum yang diberikan Rasulullah itu, yang diberikan Rasulullah SAW, maka dia menjawab sami'na wa ata'na. Ini yang sering kita dengar. Jadi sikap mukmin itu, Bapak sekalian, sami'na wa ata'na, kami dengar di sini mengandung makna memahami, kami paham, mendengar, memahami. Wa ata'na itu aplikasi. Jadi setelah kita mendengar, kita memahami ilmu yang kita dapatkan itu lalu pengamalan. Sehingga Allah menutup dengan ujung ayat wa ulaika humul muflihun, itu mereka yang beruntung atau sukses. Muflihun itu orang yang sukses atau menang. Itu ya, kunci di situ. Ya, nah persoalan kita kan kalau masalah mendengarkan pengajian ya, Bapak sekalian, sudah bagus. Tapi begitu kita bicara soal bagaimana mengamalkan, mengaplikasikan dalam hari-hari kita, banyak kendala. Mesti ada kendala-kendala, baik dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, atau dari masyarakat sekeliling kita. Itu itu pengantar saja ya. Jadi saya ingin teruskan kajian tentang masih dalam konteks keluarga. Ya, saya ingin teruskan, walaupun nanti ada kajian-kajian selingkan sudah banyak. Bapak sudah mendapatkan kajian-kajian tentang akidah, ya, tentang sirah dan sebagainya, tentang fikih ibadah. Tapi persoalan adab atau akhlak yang saya dapat tugas untuk menyampaikan itu tidak kalah penting, sering dibahas juga, sering diingatkan juga. Sebab ujung-ujungnya ibadah apapun kita lakukan pasti ujungnya juga akhlak. Itu aja. Jadi kita lihat saja kehidupan kaum muslimin. Mungkin semasa ibadah untuk ibadah makdul, sholat, ya, zakat, puasa, haji sudah, alhamdulillah itu rata-rata. Tapi kan berujung pada sikap, pada perilaku, orang-orang pada moralnya atau etika lah macamnya. Kita bilang akhlak. Akhlak itu punya makna yang luas. Karena dia sumbernya Al-Quran, aplikasi contoh Rasulullah. Ini kenapa ada penekanan akhlak. Ya. Sebenarnya nggak jauh beda tuh antara adab, cuma ada definisi membedakan. Kalau akhlak itu tabiat bawah lahir sebetulnya. Dalam kalau Imam Al-Ghazali, ya, kemudian beberapa ulama mengatakan itu tabiat bawah lahir. Kalau adab dipelajari, maka ulama dulu itu suruh anak belajar 20 tahun belajar adab ya. Setelah itu baru perlu belajar ilmu yang lain. Itu adab. Nah, sering kita bilang kan, wah nggak beradab tuh orang. Nah, jadi orang tetap ya adab atau akhlak tidak jauh beda lah. Walaupun definisinya agak beda dikit, tapi dalam pengamalannya sama. Adab. Ya. Nah, ada akhlak makan, adab makan kan, adab berjalan, adab berumah tangga, adab bertetangga, sama aja. Akhlak berbisnis, ya. Akhlak pemimpin, akhlak komunikasi, itu nggak jauh beda sih. Walaupun ada definisinya beda dalam kamus, tapi inti sama. Nah itulah kenapa bicara akhlak atau adab ini harus selalu bicarakan. Ya, kita kan lihat bapak-bapak
Kalau dia bilang, wah itu orang kurang ajar banget tuh, main sambar aja gitu. Nah, jadi ya, naik kendaraan main sikat aja, apa dia bilang ahlaknya itu orang. Nah, jadi itu dinilai orang seperti itu, nggak bilang wah sholatnya, udah sholat kan. Jadi kalau kita sholat, nggak ada yang bisa menilai kita kan. Semua takbir, rukuk, nggak ada yang menilai. Masing-masing konten itu. Tapi kalau sudah selesai sholat, nah itu udah bicara soal itu akhlak. Nah karena itu kemarin masih bab tentang keluarga ya. Bapak tua suka nanya, nerusin nggak? Ya terusin dulu dah. Terus kita sambung ke yang lain. Masih ada soal nafkah. Walaupun sudah dijalankan ini, tapi kan yang kita bicarakan ini bapak-bapak, terus sudah kita jalankan beberapa hari. Tapi karena dalam pembahasannya ya harus mengulang babnya. Kadang-kadang juga ayatnya sama, hadisnya terulang. Karena memang ada kaitan dengan bab yang kita bicarakan. Ini misalnya nafkah dalam Islam itu, nafkah itu artinya disebut kewajiban nafkah itu dalam rumah tangga adalah bapak ya, atau suami. Itu yang jelas. Kalau istri itu tambahan saja. Jadi kalau dua orang bekerja, suami bekerja, istri bekerja, kalau konteks hadisnya kurang tepat di luar rumah. Pergi dua-duanya, berangkat pagi istri, suami berangkat juga, pulang malam gitu. Konteksnya. Kalau membantu ada yang membantu. Karena suami kekurangan pendapatan, dia berkarya apa di rumahnya, apa dia ngajar, apa itu boleh saja. Itu dia nunggu seperti itu. Tapi kewajiban pertama itu dalam konteks ayat ya, maksudnya Allah satu ayat saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di kewajiban bapak itu memberikan kehidupan, memberikan belanja kepada anak istrinya dengan ma'ruf. Kata rizquhunna wa kiswatuhunna. Jadi memberi makan dan pakaian. Tapi karena bil ma'ruf, dengan baik. Nah, jadi ma'ruf ini maknanya banyak. Bil ma'ruf dengan baik, dengan benar. Kanu arti halal, thayyib, halalan thayyiban. Bil ma'ruf dengan cara yang benar, cara yang baik. Ya, cara memberikannya, mendapatkannya dan seterusnya. Jadi kewajiban seorang bapak memberi makan atau pakaian kepada istri atau keluarganya bil ma'ruf, dengan baik. Jadi itu anunya konsep pertama. Tapi dikatakan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seorang itu dengan kemampuannya. Artinya suami itu sudah kemampuan, istri tidak boleh menuntut banyak di luar kemampuan suami. Kita ini sudah kita lakukan ya, tapi ini mengulang saja. Nggak boleh minta. Jadi gaji suami itu cuma 2 juta, ingin beli mobil, berat itu. Ya, itu dalam sebulan, kalau zaman sekarang ya kalau nggak hati-hati nggak akan mencukupi. Itu anunya konsepnya. Nah, ini sering terjadi konflik rumah tangga di situ. Jadi banyak, apalagi kemarin zaman COVID itu saya lihat di WA ya, katanya Jawa Barat paling banyak perceraian COVID. Karena misalnya ekonomi nggak kerja lagi, di PHK lah, berhentilah. Nah, jadi banyak rumah tangga konflik soal ekonomi, soal nafkah. Yang lain sejarah, yang lain masalah kecemburuan, ya, masalah suaminya selingkuh, itu bisa dihitung. Jadi kalau masalah ekonomi, nafkah, ya, itu yang sering terjadi konflik. Nah, karena itu kalau kita paham hadis, makanya kenapa di dalam Islam itu dibilang mencari jodoh itu kan ada 4, karena hartanya, kecantikannya, ya, kemudian karena keturunan, bangsa apa tidak. Nah, maka pilihlah yang beragama. Itu konsep agama, ini dia paham. Nah, kalau orang melamar itu bahasa agama, bukan bahasa harta, bukan bahasa jabatan. Jadi melamar untuk anak,
bukan bahasa harta. Kalau bagaimana kerja di mana, hasilmu berapa, pangkatmu apa, jabatanmu apa, enggak. Pakai bahasa agama, bahasa Islam, bahasa iman. Konsepnya itu karena nikah abwaabur rizqi, nikah itu pintu rezeki. Itu konsepnya. Walaupun rezekinya beda-beda. Itu pertama seperti itu. Jadi kalau ada istri menuntut di luar kemampuan suami, keliru. Dia kan tahu penghasilan segini. Ingin beli ya enggak bisa. Kan itu Jadi harus dipahami situnya. Maka ada awalnya saling memahami, berbaik dulu sebelum melakukan pernikahan itu. Kemudian yang seterusnya dalam ayat yang lain At-Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum, ya, min wujdikum wala tudruhunna lidayyiqu alaihinna. Jelaskan. Berikan tempat tinggal istrimu itu sesuai kemampuan kamu dimanapun kamu mau tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum, ya, min wujdikum. Nah, jadi berikan tempat tinggal yang sesuai kemampuan kamu di mana mau tinggal. Dan janganlah menyusahkan mereka atau membuat mereka selalu bersedih. Nah, itu tugas. Kalau kita kan udah jalan, ini kan mengulang-ulang, bukan berarti saya udah jalan kan sudah. Ya enggak apa-apa karena bab ini kita bahas. Bisa penyegaran. Itu jadi tempat tinggal masalah kan yang penting itulah yang terakhir. Nah, banyak di masyarakat kita itu kasus-kasus yang terjadi dia kalau ingin berusaha ingin apa sampai menggadaikan rumah itu loh, yang sering saya ceritakan jamaah-jamaah saya, jangan sampai surat rumah digadaikan untuk sesuatu, itu berat. Bank tuh nggak mau tahu, pokoknya udah ada sikat. Nah, sita yang harganya 1 miliar dia bayar 300 oleh bank. Jadi itu harus ada yang lain, ya. Ya kendaraan lah daripada rumah, ya kendaraan. Nah, misalnya BPKB-nya mobil, BPKB-nya motor. Itu kalau rumah itu masalah banyak. Saya di kompleksnya banyak. Sampai kontrak sampai pindah. Terjebak dan tenir lagi. Itu masalahnya. Jadi di masalah kemarin itu sampai RW turun tangan bagaimana menyelesaikannya. Itu jebakan tenir. Pinjam nggak bisa bayar. Rumah disikat. Sampai ada yang punya rumah, tingkat, punya toko, kontrak 8 biji. Semua itu dijual karena memang bank. Ini kasus saya cerita kasus. Itu masalah ekonomi keluarga. Ya. Dia datang saya. Dia waduh, saya bilang kenapa bisa begitu? Dia harus bayar 7 juta sebulan. Cuma 7 juta. Kontrakan 8 sudah lewat. Toko lewat, tinggal rumah. Lewat juga. Itu Saya sudah kasih pandangan karena dia makan sendiri. Nah, ini kan kisah ini saya sampaikan sampai segitunya. Dia tidak bisa manage ekonominya. Karena dia ingin beli ini, sudah punya sangkutan, beli mobil lagi, nyicil lagi, numpuk tuh. Nah, sebulan sekian. Nah, itu persoalannya. Nah, ini maka karena itulah kita disuruh sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan suami, ya, kemampuan itu. Yunfik, ya, zu sa'atin min sa'atihi. Berikan nafkah infak itu sesuai kelapangan yang kamu miliki. Sesuai kamu miliki. Itu bahasanya. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataqallahu. Nah, berikan rezeki itu sesuai kemampuan yang kamu miliki, yang Allah berikan cuma segitu gitu. Bahasanya mimma ataqullah. Sekian yang Allah berikan, itulah kondisinya. Dia enggak boleh karena ingin tetangga sudah punya ini kita ingin juga. Dan itu sering terjadi Pak di masyarakat. Ya, yang jarang diselesaikan oleh apakah misalnya tokoh masyarakat atau petugas masyarakat. Memang harus turun tangan seperti ini Pak. Jadi namanya RT RW itu sampai ke situ sebetulnya.
melihat warganya yang punya masalah apa itu dia. Itu RT jadi bukannya pungut-pungut iuran apa ya, kerja bakti, uang sampah, uang itu, tapi dia melihat juga. Oh, nah kalau ini solusinya gimana? Nah itu. Tapi kalau sudah taklim, jadi dia paham RT-nya taklim, RW-nya taklim, ya itu dia paham itu tugasnya mungkin hanya ngurus-ngurus secara administrasi kehidupan, tapi juga menyangkut soal kehidupan hari-hari warganya. Itu RT RW. Kalau masjid, ayo ikut juga kalian. Ajaran itu melihat juga jemaahnya atau masyarakat sekitar atau jemaah sekitar, sampai mendatangi rumah-rumah jemaah yang dilihat di cek, oh ini sudah lama ya bocor anunya dapurnya. Iya udah lama, udah hampir 6 bulan, setengah tahun nih kita nggak bisa pakai. Dihitung tak, oh cuma 5 juta. Selesai itu menurut Pak Yazir, ya dulu ketua Yukarian, sekarang dia majelis syuronya. Saya pernah dialog kan nginap di beliau itu di Jogja itu kami datangi, itu tugasnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang begini kan. Kita kadang-kadang nggak ini. Kalau Bapak baca dalam buku manajemen masjid modern, ya itu di sekitar masjid, Pak ini kan komplek mungkin beda. Di sekitar masjid nggak boleh ada orang lapar, orang tidak ibadah, orang nggak bisa baca Quran, nggak mampu sekolah. Itu tanggung jawab masjid sekitar, namanya hakul jar, hak tetangga masjid, hakul jar masjid, hak tetangga masjid. Siapa yang ya masjid? Ada tuh manajemen Insinyur Sanusi namanya, Sukabumi, dia didatangin oleh beberapa masjid dulu, ya, sebelum Yokarian terkenal. Dia punya pondok, saya lupa namanya, disuplai oleh Kuwait, cuma gratis. Tapi dia membuka kurs manajemen seperti itu, bicara soal jarul masjid, tetangga masjid. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya rumah tangga itu bisa dibuka di talim-talim juga kepada ustadznya. Artinya ada dialog gitu tentang masalah yang dihadapi, nggak boleh disimpan sendiri. Jadi maka talim-talim model begini harus ada terbuka. Saya punya masalah Pak, bisa nggak bantu penyelesaiannya, solusi gimana, gini. Itu benar harus diselesaikan solusinya. Jadi, kalau masalah rumah tangga tuh rumit. Terus terang saja, saya didatangin oleh jemaah dari Bon Besar sana, namanya. Datang pakai motor berdua, pakai motor. Tapi depan saya jadi berantem berdua. Nah, itu namanya. Jadi kan ini masalah. Jadi datang pakai motor kan aman aja, pasti pegang suami. Tapi di depan saya saling menyalahkan. Ya, jadi rupanya suaminya itu gaji sekian separuh dikasih buat judi, buat apa lagi gitu. Dia tanya kantor berapa sih? Oh kok separuhnya? Katanya separuh kemana? Nah, yang pertama. Yang kedua nggak diizinkan suami istrinya ke kampung nengok keluarga, nggak diizinkan ke suami. Dua masalah. Talim nggak? Talim juga katanya. Istri talim, suami jarang. Sudah saya kasih Quran departemen kamu gimana Pak? Bapak talimnya cek segini. Nah, beritanya udah talim berduanya, ya, berubah dikit-dikit. Jadi ada yang begitu masalahnya. Nah, itu menyangkut hal-hal yang kita bicarakan ini tentang nafkah, tentang rezeki. Nah, sementara Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya, juga Allah akan memberatkan siapa yang Allah berikan. Saja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah mengingatkan nanti setelah kesulitan ada kemudahan. Yang penting ada kesabaran, ketabahan di dalamnya. Diingatkan juga seperti itu. Nah karena itulah kenapa kita harus belajar memahami tentang hal menyangkut tentang kehidupan keluarga. Memang agak rumit, ya itu keluarga-keluarga kalau menurut kita sih kadang-kadang justru yang repot itu punya pejabat.
sudah gede gajinya masih bermasalah. Bermasalah kalau informasi masih bermasalah itu. Akhirnya pejabat-pejabat itulah sudah gede gaji, sudah di atas 100 juta gitu. Masih juga dia nakal gitu. Terus dia korup. Kenapa ya? Nggak tahan hawa nafsu dunianya, syahwat dunianya tinggi. Syahwat mal, syahwat harta tinggi sekali. Nah itu artinya. Nah karena itu kita diajar untuk belajar konsep rumah tangga dalam Islam. Itu anunya, ya, nggak lepas dari itu. Ya, maka itu orang kadang ya tidak serius mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, bagaimana Quran menjelaskan dan hadis-hadis Nabi menjelaskan seperti itu. Itu yang namanya. Jadi banyak diulang-ulang ayat ini. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa uswatuhunna bil ma'ruf sama. Kewajiban suami atau istri itu memberi makan dan pakaian dengan baik. Disebut kata makan dan pakaian. Kan itu kan? Itu beri sandang pangan kan. Bisa masuk situ. Nah, itu juga masalah yang masalah makan, pakaian itu nggak boleh berlebihan juga. Ya, kadang-kadang kan kalau tiap bulan beli pakaian itu untuk apa itu kan? 6 bulan sekali pakaian. Itu tanya juga sudah. Ya, ada yang ganti ya, dalam seminggu beda pakaiannya terus. Itu kalau kita kembali kepada tentang apa namanya efektivitas rezeki yang kita dapatkan itu keliru. Ya. Nah ini kan di sini kan bicara walahunna alaikum rizquhunna wa ikhwatuhunna bil ma'ruf, antara makanan dan pakaian. Situ loh. Makanan ya pakaian. Dua itu ya hati-hati juga keluarga tuh yang antara makanan dan pakaian itu menjadi juga ya. Minum saya juga inginkan terus karena apalagi usia kita ini Pak. Usia 60-an 70 pada 6 ya. Itu jangan terlalu senang-senangkan dengan di pakaian. Yang ada kita memanfaatkan, kita bersih, kita berikan itu karena masih udah 60, apalagi para 7, mulai saya para 7. Udah pakaian yang 3-4 tahun lalu masih ada. Beli lagi buat apa gitu? Kakak saya pikir juga sama aja kan, dengan masih baru. Ya, kalau udah tua bukan nggak boleh berpenampilan Pak, karena kita ya berlebihan. Itu seperti itu. Kan disebut ini, tapi tetap jangan ma'ruf dengan cara yang baik memberi penjelasan juga. Maka nanti ada konsep berikutnya di sini disebut ya. Jadi kewajiban suami itu memberi nafkah kepada istri itu selama seimbang dengan kepatuhan istri pada suami. Jadi memberikan nafkah kepada istri itu seimbang dengan kepatuhan istri kepada suami. Itu namanya konsepnya. Kalau istri itu bandel terus, durhaka terus, minta terus, ya itu enggak seimbang, menerima. Konsepnya itu memberi nafkah kepada istri seimbang dengan ketaatan kepada suami. Di kewajiban itulah yang harus dipahami. Dan mengikuti kemana suami ajak tinggal, selama itu benar dan bagus tempatnya, bagus aman, tidak unsur maksiat atau kemungkaran, dia harus. Maka ada konsep berikutnya namanya ihsanul asyarah. Ihsanul asyarah disebut juga ya, yaitu menggauli, berkomunikasi dengan istri sebagai ini menimpa suami ya, dengan cara yang benar. Itu maka ada komunikasi itu. Di sini disebut dalam kitab ini disebut kata membina, menjaga istri, memberi pencerahan, mengajarkan agama, mengajarkan cara dari bab taharah, tentang najis ya, tentang ibadah dan sebagainya. Itu kewajiban suami memberi pencerahan itu suami. Emang itu konsepnya. Baru dia mengerti. Nah kalau kita kasih tahu
atau mungkin dia lebih banyak pengetahuannya, boleh minta ilmunya, tukar ilmu. Tapi yang kewajiban suami itu juga di samping nafkah lahiriah tadi, ya, tapi juga secara spiritual, makan, minum, rumah sudah. Nah, tapi kita benahin juga akidahnya, akhlaknya, ya kan? Mantapkan keimanannya, itu tugas. Nggak bisa tidak. Ya kita ini, bapak dan saya ini harus punya tugas itu. Itu yang tugas pokok mana? Sebagaimana ayat menjelaskan itu kan, bagaimana selamat keluarga dari nar, kan? Assalamualaikum nara udah saya bahas awal. Itu program yang sangat mendasar dan awal itu sebetulnya, awal dalam pembentukan. Siapa yang minta nasihat perkawinan, main situ aja ayatnya. Ya, Tahrim ayat 6 kita bahas di situ. Karena Ibnu Katsir membahas dengan tuntas itu. Itulah konsep pimpinan rumah tangga. Ya, seperti itu. Nah, sehingga Rasulullah juga mengira ada istilahnya bagaimana pergaulan komunikasi antara suami istri yang bisa menenangkan, yang sifatnya membina mendidik. Nah, itu kan menyangkut akhlak nanti, akhlak suami, akhlak istri, cara ngomong. Saya nggak enak dengan kalau lo gua suami istri. Gimana? Lo sih, gua tahu lo aja enak, nggak pas dengarnya. Itu bahasa gaul anak-anak muda. Kalau udah berumah tangga, lo gua sama suami istri itu tidak berwibawa, tidak berwibawa bahasa. Lo sih, gua bilang apa? Lo juga. Dengan itu kan Nabi kan menyebut nama juga. Kalau kita kan beda panggil apa gitu. Tapi kan kalau dikamu-kamukan, dilulukan itu enggak. Dengarnya nggak enak juga. Nggak enak juga dengar. Coba. Saya pernah kaget juga. Udah taklim banyak. Begitu. Kamu tadi aku bilang apa? Istrinya bilang gitu. Sebelah saya dia ngomong. Bilang, ini udah lama taklim udah saya ajarin. Ini masih diluluh. Oh, lu sih, gua nggak suka. Jadi begitu, dia ngomong kayak anak-anak gitu. Nggak bisa pak. Ya ini bukan terserah aja, bahasa kan bebas mau bahasa. Tapi konteks anunya, kayaknya nggak enak didengar lah. Kalau lu gua, kamu, aku, aduh, itu anunya. Ya, ada bahasa-bahasa lain kan banyak bahasanya. Ya, terserah itu bahasa mau pakai daerah, bahasa Jawa, Sunda. Saya nggak bisa mengerti bahasanya karena kita punya cara-cara sendiri memanggil istri, kita dipanggil seperti apa. Itu Pak. Coba dengar. Kalau sampai dilulukan di gua, itu mah anak-anak itu. Anak-anak pinggir jalan, preman. Ya kan? Itu hati-hati juga. Di sini ada bahasanya ihsan al-asyara. Ya, bagaimana komunikasi yang ini, makanya wa ashiruhunna bil ma'ruf juga, bergaulah dengan mereka itu dengan ma'ruf sama. Ya, ashiruhunna bil ma'ruf. Komunikasi maksudnya dengan cara yang benar gitu loh, cara yang baik. Ya, coba perhatikan itu. Kalau dilukan oleh istri itu enggak bagus. Ya. Enggak bagus. Lo sih. Jadi itu anunya. Nah, maka di sini bilang washiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang benar antara dua belah pihak. Itu anunya. Maka Rasulullah memberikan contoh teladan bagaimana bergaul dengan istrinya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sangat populer, At-Tirmizi, dikatakan begini, akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqan. Ini umum, ya. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Kata Rasulullah, ya. Sambung wa khiyarukum linisai. Dan sebaik-baik kamu itu yang paling bagus akhlak terhadap istrinya. Atau dibalik. Jadi ya kalau akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ini sambung wa khiyarukum linisai.
Dan sebab kamu tuh yang paling bagus akhlak terhadap istrinya. Tidak membentak, tidak menghardik, tidak menghina, tidak merendahkan. Sebaliknya sama dia kalau dibalik. Ya, tidak kasar kepada suaminya. Dia bersyukur atas pemberian suami, dia terima apa adanya. Terus begitu. Jadi di sini justru baik itu akhlak di rumah tangga. Kalau bapak senyum di luar di rumah tangga berburam berujak kebalik itu. Semua orang tapi di rumah tangga semua melotot. Itu keliru. Baik di pergaulan umum, tapi dalam keluarga itu kasar-kasar. Dan banyak yang gitu juga. Kalau dulu memang sopan. Itu sama suami. Wah, nah itu kebalik. Nabi bilang, sebaik-baik kamu yang paling bagus adalah dengan linisaihim dengan istri-istri mereka. Nah itu, jadi pembahasan materi yang tentang keluarga itu harus dijalankan. Berusaha itu karena itu juga. Apalagi kalau sudah ribut sampai keluar ada yang 14, yang apa, ada tangga dengar ada apa itu? Ada perang Israel Palestina. Jadi itu juga diajarkan sampai Nabi memberi penekanan ini. Mukmin paling sempurna imannya, paling bagus akhlaknya dan sebaik di antara kamu yang paling bagus adalah terhadap istri-istri mereka. Ini penekanan. Memang bab ini saya sampaikan karena walaupun kita sudah jalan, kadang-kadang kita kalau setan mengganggu bisa aja. Keluarga ustaz, keluarga dai, ulama itu juga ada. Banyak anak ulama, narkoba banyak. Ya? Banyak. Saya pernah dulu menjemput ustaz habis subuh, ya. Tinggal di Sunter dulu cerita lama. Karena mau kuliah subuh, aku belum datang namanya Ramadan. Assalamualaikum. Itu istri datang tuh pakai anduk di kamar mandi, ngayani kita. Pakai anduk shit ini. Ustaz, baru pulang. Dari pulang malam, nanti saya panggil. Jadi dia tidak itu kan nggak diajarin. Artinya jangan itu istri ustaz. Drama itu jauh sama si yang di Tanjung Priok. Tapi itu masih mengingat saya, masih teringat. Datang pakai anduk. Bawa ada, ustaz ada, bentar. Kan kita laki-laki datang. Perempuan pun nggak boleh. Nah itu kan sampai ke situ. Jadi banyak hal yang ini. Jadi hal itu sampai dia maka di sini ada istilah poin berikutnya membimbing mendidik keagamaan istri, membimbing mendidik keagamaan istri. Itu tugas suami di sini. Seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap istrinya, ya, tentang membinanya. Nah, setiap suami bertanggung jawab tentang membina. Oleh karena itu menjadi kewajiban suami mengajar mendidik istri upaya menjadi imra'ah salihah, menjadi istri yang salihah. Itu namanya. Dia harus mengajarkan hal yang diketahui oleh seorang wanita tentang syariat, tentang tahara, tentang wudu, tentang haid, tentang hadap suami, tentang anak-anaknya, tentang hadap orang tua, tetangga, karib kerabat, dengan cara yang ma'ruf juga. Mengajarkan ya bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat. Itu tugas suami. Ditambah kalau sering taklim, dapat ilmu. Itu anunya. Makanya bab-bab ini kan sebutkan dari bab tahara, bab sholat, bab wudu, tentang hukum haid, tentang sholat, puasa, zikir, doa, Quran. Itu dibilangnya suami. Suami bilang. Sebagaimana tahrim ayat 6 kan? Itu suami. Nah kita itu punya kewajiban tidak hanya fisik, memberikan rumah bagus, memberi pakaian bagus, memberikan emas, intan berlian. Tapi kalau spiritualnya, hatinya, akidahnya lemah, ya gimana mau dia? Nah, itu kan rumah tangga itu kan tujuannya mencetak generasi penerus sebetulnya. Kalau baca beberapa ayat tentang rumah tangga, mencetak generasi penerus, banyak anak, nah, banyak rezeki, ya. Nah, bagus yang banyak anaknya untung. Jangan bilang banyak anak banyak resiko. Nah, itu kuno. Justru, tapi ya saya juga nggak enak ngomong gini. Kalau ketemu teman saya, dia orang lainnya, saya bilang 3, iya Allah, ngapain aja saya gini?
Mama udah berapa? Saya 9. Oh, ada yang 12. Jadi istri pertama itu satu istri 9, 11, 12. Teman-teman saya di dalam pusat nggak ada yang dikit anak. Saya kalau punya anak suka malu juga. Bro, ini ngapain sih? Tantan begitu, ya begitu, segitu. Wah, intinya. Coba ya. Begitu ketua Dewan Dawa yang sudah meninggal itu, saudara Bari 12, dari istri satu, bukan 12 istri satu, bahkan 12. Nah, hanya ya dokter, ada yang hafiz Quran, ada yang ahli bedah dokternya, ada yang ya bisnis macam-macam sih, nggak harus ikut dia. Itu anunya, ya beruntung, karena tujuan kita memperbanyak umat Rasulullah untuk berjuang Islam. Ya. Nah, itu, tapi dia bisa kayak putra putrinya si teman kita tuh, dia udah meninggal tuh dari tahun berapa saya dengan dia tahun 80 tahun sudah. Jangan itu Pak, yang mata dewan itu, yang anaknya jadi anu di Madinah jago sampai yang aku sudah dianggap calon ulama besar. Astagfirullah. Mau tampil ulang. Tahun 80 saya kenal beliau, udah ngaji bareng. Ya, itu coba bayangkan anaknya berapa itu? 10 Pak, 9. Semuanya hafiz juga. Dia sibuk juga, istrinya juga sibuk. Ya dengan aktivitasnya. Tapi bisa. Nah, kalau banyak bisa, nah kalau saya kan malu juga. Kalau 3 nggak bisa dibina, aduh. Kemana itu? Saya malu juga kalau ketemu mereka. Waduh, ini gitu. Semua bisa. Anaknya si gubernur Sumatera Barat juga begitu. Orang-orang yang memang bisa mobil. Nah itu anunya. Jadi kita itu Pak. Nah, kalau bicara soal begini, suami membimbing, mendidik keagamaan istri itu hal yang sangat mendasar. Walau kita nggak mampu kan hanya membimbing, bukan ilmu dari kita arahkan masuk sini, sekolah di sini, jalan seperti itu seru. Itu yang kadang-kadang kita lupa dan konsentrasi. Nah, jadi banyak sih masalah terus terang saja ya. Kalau kita bicara umat Islam ini banyak masalah-masalah yang belum dipahami Pak. Masa saya ulang-ulang ceramah saya di berbagai tempat? Ya, ini kita prihatin juga Pak. Kalau masalah pemuda itu Pak, mohon maaf ya, pemuda atau remaja itu bikin pusing itu masjid. Susah banget itu. Orang tuanya biasa aja. Marahnya Pak, udah kerja, pulang malam, udah senang dia, gaji sekian. Tinggal di mana? Ya di rumah. Nggak pernah ke masjid? Ya susah Pak. Ya jadi susah ngomongnya begitu. Nah itu yang masalahnya. Bagaimana kita harus memberi penjelasan, dia juga nggak talim, bapaknya misalnya ya susah. Nah itu kan kita ke depan. Coba berpikir deh. Kira-kira kalau 20 tahun ke depan kita udah tua atau sudah meninggal. Kira-kira bayang saya itu begitu bayangannya. Yang ngurus masjid ini nanti siapa ya? Yang terusnya siapa ya? Kalau enggak dari sekarang. Susah itu Pak. Itu dibayangkan juga itu. Maksudnya setelah kita siapa gitu itu maksudnya. Kan mesti ada pembenaran begitu. Ini kan masalah rumah tangga. Semua itu di rumah tangga berangkat. Di rumah tangga, enggak. Persoalan rumah tangga. Anak kurang ajar itu rumah tangga. Anak udah kuliah S3, kalau masih kurang ajar, itu di rumah tangga enggak beres. Itu enggak beres. Dari awal udah didikan pertama udah salah. Kita jangan mengharapkan itu nanti salah kampusnya. Enggak salah, orang didik pertamanya rumah tangga. Tahrim ayat 6 udah jelas itu. Ali bin Abi Thalib begitu baca ayat itu di komentar, adibuhum wa'allimuhum, ajar adab dan ilmu. Komentarnya Tahrim ayat 6. Kampus Assalamualaikum nara, adibuhum wa'allimuhum, ajar dia adab dan ilmu. Udah dokter enggak beradab banyak, profesor enggak beradab banyak, bela kezaliman. Itu kan repot itu. Kumpul orang yang zalim, mau aja diajak. Orang yang benar udah jelas. Ya.
Tapi nggak mau gabung semua orang yang zalim, yang tidak adil, yang korup, senang lihat pornografi, senang aja itu. Itu profesor, doktor, senang aja. Apa itu otaknya, ilmunya nggak jalan. Maka adibuhum alimuhum. Adab itu harus punya. Profesor harus punya adab. Jadi jangan bela-bela kezaliman, orang yang korupsi masih dibela-bela. Nah itu persoalannya. Ini bukan nyinggung orang, nah, faktanya begitu. Orang jelas salahnya nggak beres kok, masih dipuji-puji, di hormat-hormat. Buat apa hormat orang tidak beres? Dia nggak dibenarkan dalam Islam. Bukan ayat bilang, wakul masadikin. Kalau mau bergabung orang yang benar, itu selesai. Itu kalau udah Quran udah beres itu, masalah persatuan, masalah kerja, kalau udah Quran udah beres Mas Kantung, udah nggak ada masalah. Cuman udah bikin masalah sendiri karena syahwat dunianya tinggi, ya, syahwat politik jahatnya tinggi. Coba Nabi bilang, manusia itu diberi 1 lembah emas ingin 2 lembah kata Nabi. Baru berhenti kalau masuk kubur. Itu manusiawi memang. Diajarlah oleh kita Allah dengan Quran hadis. Ada batas-batasnya, ada rambu-rambunya kehidupan yang nggak boleh. Kita mau kemana, ada caranya. Nggak bisa kita harus yang penting dapat duit dia aja. Orang-orangnya memang nggak beres. Bagaimana tuh rasanya Pak? Bergabung sama orang nggak beres tuh, nggak beres akhlaknya, idahnya, ibadahnya. Ya, maksud itu, saya kadang-kadang nggak nyambung. Gimana orang kok Islam dia nggak nyambung? Nggak ngerti, nggak belajar. Itu. Jadi tentang Pak, jangankan orang biasa Pak, ulama aja yang dukung, itu ulama su, beda lagi. Nah, 2. Jadi saya di tempat begitu Pak. Jangan kita ulama ada Pak, dukung kezaliman. Itu ulama su. Nabi sudah bilang, ulama oleh Nabi, ulama su itu ulama mudli yang menyesatkan. Sudah ada hadisnya. Orang yang benar enggak? Ya kan? Nah, itu anunya caranya. Nah ini. Jadi kita mesti jadi kajian Islam itu, mohon maaf ya, tidak juga harus monoton kita bahas fikih-fikih hal-hal yang hari-hari juga, yang udah. Kalau Islam belum tahu, tapi dikembangkan juga wawasan umat kepada kondisi realitas kehidupan. Karena ada fikir realitas itu loh. Kondisi kita seperti apa hari ini, itu loh. Itu hanya kondisi kaum Islam hari ini seperti apa. Tahun 60 itu Buya Hamka dibilang, Muslim bagaikan telur ujung tanduk, tangkap dia. 2 tahun 4 bulan. Dibilang mau kudeta. Rapat di Tangerang. Di tahun 60. Umat Islam seperti telur ujung tanduk. Itu kalimat itu tangkap dia siang-siang hari di rumah. Karena kita kalau mau ngelihat kondisi kita dari rumah ke masjid aman, itu nggak beres itu. Memang aman, nggak bisa apa. Tapi kalau kita lihat kondisi realitas, seperti apa? Umatnya mau diapain, mengerikan. Saya kadang mikir, ya Allah, masih sekarang aja bagaimana kalau terus begini. Kezaliman terus dibiarkan, kemungkaran terus dibiarkan. Enggak ada yang boleh tegur. Mau buat apapun, enggak ada yang tegur. Mau bikin apa enggak ada yang tegur. Pada diam. Nah kalau dai pun macam-macam di podium, di mimbar, di khutbah. Itu tempatnya para dai. Hanya di khutbah Jumat, memberikan peringatan, mengingatkan kemungkaran itu ya. Itu kebatilan. Itu kemampuannya. Yang mengeksekusi itu adalah orang yang punya tanggung jawab di negeri ini. Eksekusinya. Kalau kita bilang, itu haram Pak. Siapa yang eksekusi? Aparat. Karena tugasnya mengeksekusi yang haram. Tangkap haram. Itu namanya. Bukan ustaz. Itu saya harus menangkap maling, nangkap koruptor, bukan saya. Petugas negara. Tangkap, adili, penjara, selesai. Kan itu masalahnya Pak. Ini kan kajian kita ini kalau yang muter-muter saja, sementara kemaksiatan jalan terus depan mata kita. 5 tahun ke depan mau jadi apa umat Islam, jangan nggak tahu. Ini pertarungan luar biasa, pertarungan ideologi.
Hak dan batil bertarung setiap detik. Udah itu. Itu kondisi seperti itu. Sebenarnya kita masih aja kadang dapat debat di bawah. Ini persoalan ini lontang aja. Banyak nggak beres. Suami sama istri beda. Suami mau begini sudah ngobrol Pak. Saya jadi penyakit lah. Dia maju di rumah kenapa sih? Pak Aman kerjanya nggak usah ikut ke begitu. Keliru itu. Keliru. Harus satu visi misinya harus. Jadi mindset kalau tentang Islam ke depan harus sama. Kalau berbeda hancur itu. Hancur. Yang harap. Itu persoalannya di situ persoalannya. Sama beriman tentang bab al-usrah, al-aqilah keluarga ini. Jadi seperti itu memang kondisinya. Itu yang kita hadapi kan. Maka kewajiban suami di sini dibilang seperti apa? Memberi pencerahan, memberi pengertian tentang Al-Qur'annya, ibadahnya atau sholat dan lain sebagainya diperhatikan bu anak-anaknya. Emang itu tugas kita. Emang apa yang kita mau wariskan? Coba bayangkan deh, pangkat tinggi meninggal ya. Enggak dibilang pangkatnya lagi, jenderal yang dibilang ulamanya, dibilang jenazahnya. Mana jenazahnya? Dikubur di mana mayatnya? Enggak dibilang jenderalnya, bintang 4 enggak bilang lagi. Kan enggak kan? Pasti semua bilang jenazah, mayat, mau pangkat apapun. Kalau mati kan itu, enggak hilang lagi tuh. Sedihnya seminggu, sebulan, yang biasa aja. Udah tahu-tahu lagi keluarganya. Udah enggak ada artinya. Nah, kalau ini kan diharapkan cuma doa. Itu anunya. Jadi kondisinya kalau enggak dibina, dididik itu berat. Nanti ada tipologi anak keluarga dalam Quran dan hadis seperti apa. Nah, ini yang itu peran peran suami kepada keluarga, para bapak. Nanti ada peran istri kepada suami. Jadi ini masih bicara tugas kita sebagai suami, sebagai bapak, sebagai ayah. Seperti itu. Kewajiban membina, memberi pencerahan. Ya kita nggak pernah, walaupun udah bagus. Ini kan ulang-ulang saja nih. Tapi kadang-kadang kita ada yang lupa. Oh saya lupa cek bacaan Fatihah istri saya. Oh saya lupa cek tahiyat istri saya. Coba bu sini bu. Coba tahiyat dulu bu. Ya harus kita cek juga. Bener nggak bunyinya? Itu harus dicek juga. Enggak bisa gitu. Oh udah sholat. Jangan nggak benar bacaannya. Itu yang pertama. Sampai ke tingkat pemahamannya. Dicek juga. Kalau enggak ya kita ajarin. Kalau enggak, suruh ngaji, panggil ustaz. Kan itu memang itu yang kita lupakan. Profesor Didin Hafidudin di Bogor itu, di komplek universitas itu, kan rumahnya situ. Itu tiap subuh dia, bukan subuh ahad, subuh Sabtu. Tiap subuh hanya bicara Quran sama anak istrinya. Itu udah saya tahu tahun 2007, 2008 mulai saya tahu. Wah, itu luar biasa itu. Dan luar biasa. Cara itu yang saya coba. Saya datangin beliau sana. Oh, ternyata begini. Dan beliau enggak susah dihubungi. Biarpun di Kuala Lumpur, di luar negeri, kalau saya telepon diangkat. Ada orang yang belagu. Kita telepon bahasa Indonesia enggak diangkat-angkat. Saya ada ustadz yang bikin saya kesal juga nih. Itu tuh enggak diangkat-angkat teleponnya. Pak Jajan di Singapura diangkat. Itu profesor, doktor yang ulama yang sangat soleh. Siapa pun telepon. Oh iya saya lagi di Malaysia nih. Oh iya ntar dah jalan. Yang lain mesti dalam mobil Pak. Nggak ada yang angkat teleponnya. Itu jadi susah itu. Belagu amat gitu. Kan kita komunikasi kan udah gampang. Kan mau minta ceramah, mau minta ketemu, konsultasi, lewat telepon bisa. Itu ya bisa. Jangan jangan dulu penggunaan itu. Kalau masalah yang lain kita sibuk. Soal agama nggak mau dengan api kita. Seperti itu Bayan. Itu kajian seperti itu. Jadi seulang lagi tentang kewajiban-kewajiban bapak kita ini suami ya ditekankan seperti itu. Ada keseriusan dalam membina, memberi pengertian, pencerahan agama.
rezekinya yang halal, tajib, jangan kita memberi kan banyak. Kalau kita udah ngaji gini saya percaya, tapi kan belum tahu. Jadi jangan lupa, kan kita suka begini Pak. Ayat ud'uni astajib lakum itu harus dipaham juga. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan kata. Jadi enggak ada doa yang tertolak. Salah kalimatnya. Enggak ada doa yang tertolak. Oh ada. Saya pernah diskusi sama teman, enggak bisa Ustaz. Bisa ditunda ada Ustaz. Ditunda jadi ini di akhirat. Tapi doa ditolak ini ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Itu ada yang ditolak. Sahih hadisnya. Apa hadisnya? Doa yang ditolak. Jelas itu. 4 penyebabnya. 3 penyebabnya. Nah, Wainul disebut tuh. Jadi seorang laki-laki kata seorang berambut kusut, berdebu-debu, angkat tangan begini. Yamud bihi ila sama. Itu tertolak doanya Nabi yang bilang, ya Rabb, kata Nabi. Kata orang itu, ya Rabb. Ya, mat'amu haramun, 1. Masyrabu haramun, 2. Basu haram, wa ghuzya bil haram. Fa istajabu lahu. Kata Nabi bilang, sahih Muslim. Orang itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kenyang barang haram, tak mungkin doa diterima Allah. Nabi yang bilang tertolak itu. Jadi ada doa tertolak. Makanan haram, pakaian haram, minuman haram, kenyang barang haram, tertolak kata Rasulullah. Itu. Siapa yang bilang doa nggak tertolak? Itu hadisnya. Seperti itu. Bapak korupsi, umrahkan orang tertolak itu. Umroh uang korupsi tertolak. Jelas itu uang haram kan. Hadisnya sahih. Doa yang benar jadi simpanan juga bisa ada pendapat lain. Tapi kalau hadisnya jelas, masa kita mau membantai? Nah, seperti itu maka hati-hati juga. Sebutir barang masuk menjadi daging, itu tertolak, susah dibina. Itu bandel terus tuh anaknya kalau masuk barang haram terus. Nah, seperti itu Pak kajian. Jadi itu dulu ya sampaikan tentang bagaimana walaupun kita sudah jalankan ini peringatan juga mengingatkan lagi hati-hati dalam membina keluarga. Bagaimanapun itu benteng terakhir kita ada keluarga. Benteng terakhir. Kalau udah nggak beres ya Allah tanggung jawabnya besar sekali. Ya. Di surat apa itu? Nanti bapak, ibu, anak masing-masing tidak saling mengeluh. Kadang-kadang Masya Allah itu. Nah itu ya. Itu aja yang saya sampaikan pada bagian ini. Semoga bermanfaat buat kita. Bisa kita ini. Itu aja. Saya ada diskusi? Nggak ada. Kalau nggak ada saya tutup. Nggak ada pertanyaan? Sudah nggak ada. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan kita amalkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.